Setelah pertempuran berkepanjangan yang menelan 25.000 nyawa, dunia akhirnya menyetujui gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB dan kekuatan regional. Salah satu klausul utama memerintahkan IDF menarik mundur 1.200 personel dari 36 pos yang baru direbut di Lebanon Selatan. Kamera menyorot wajah-wajah lelah warga sipil, stasiun berita menyiarkan konferensi pers para pemimpin, dan ruang diplomasi tampak tegang. Harapan akan henti tembak menyelimuti medan, namun suasana tetap rapuh. Ketegangan internal dalam angkatan bersenjata Israel mulai muncul sebagai bayangan yang mengancam keberlangsungan kesepakatan. Delegasi darurat mengadakan rapat selama berjam-jam, pejabat menyerukan ketenangan sementara keluarga korban menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban di semua sisi luasnya. Para pemimpin dunia mengeluarkan pernyataan optimistis, memuji diplomasi sebagai jalan keluar dari jurang perang total. Di New York, lebih dari 60 media internasional menyiarkan konferensi pers secara serentak, menampilkan pidato dari 12 kepala negara yang menekankan pentingnya gencatan senjata dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun di perbatasan selatan Lebanon, kota Yarun hancur total setelah 43 roket menghantam area pemukiman, merusak 120 rumah dan infrastruktur kritis. Di tengah reruntuhan, Batalion Gideon Lions, unit elit beranggotakan 570 prajurit yang dilengkapi 27 kendaraan lapis baja dan 15 artileri ringan, tetap mempertahankan posisi. Dipimpin Kolonel Yair Ben Shaul, pria karismatik berusia 42 tahun yang dikenal keras kepala dan tak kompromi. Unit ini menolak perintah penarikan dari markas pusat. Merasa dikhianati oleh keputusan politik di Tel Aviv, Ben Shaul merekam video di depan 500 tentaranya, menyatakan mereka akan mempertahankan wilayah yang telah direbut sampai titik darah terakhir. Video berdurasi 47 detik itu bocor ke publik dan segera menjadi viral, disiarkan lebih dari 30 stasiun media internasional. Akibatnya, pemerintah Israel kebingungan menghadapi krisis politik dan militer, karena menekan unit elit ini secara langsung berisiko menimbulkan kerusuhan internal, sementara opini dunia bereaksi dengan gelombang kecaman dan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan. Video tersebut menjadi viral dalam hitungan menit, menyebar ke semua platform media sosial, dan memicu gelombang protes besar di kota-kota utama Israel. Puluhan ribu warga turun ke jalan, membawa spanduk dan slogan yang menuntut tindakan tegas, sementara diskusi panas muncul di media online, menyoroti kemarahan, kesedihan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam situasi ini, Kabinet Israel menghadapi dilema kritis. Menyerang pasukan sendiri akan menimbulkan kekacauan internal. Tetapi membiarkan pemberontakan berlanjut bisa melemahkan otoritas negara. Di sisi lain, Pusat Komando Gabungan Iran Mesir di Kairo menilai insiden ini sebagai bukti ketidakseriusan Israel, sehingga mereka bergerak cepat melalui jalur diplomatik, menekankan urgensi tindakan. Ultimatum resmi menuntut penarikan mundur pasukan pemberontak dari Lebanon Selatan dalam waktu hanya 3 jam, memberikan tekanan ekstrem. Setiap menit yang berlalu menambah ketegangan, dengan pejabat militer dan politik sibuk menilai risiko dan opsi yang tersedia. Ketidakpastian ini memicu spekulasi publik tentang langkah selanjutnya. Sementara dunia internasional menyoroti kemampuan Israel untuk merespons tuntutan mendadak, menguji ketahanan politik dan koordinasi internal di saat krisis berlangsung. Anda memiliki waktu 3 jam untuk menegakkan perjanjian. Jam mundur di layar menunjukkan tekanan yang meningkat. Upaya negosiasi, termasuk 3 putaran pembicaraan intensif, gagal memaksa mundur pasukan pemberontak komando melaporkan 500 tentara tetap bertahan di lokasi. Koalisi sengaja menetapkan tenggat sebagai peringatan dan alasan operasi, sebuah ultimatum yang jelas mengubah kebijakan menjadi dasar tindakan militer. Ketika batas waktu berlalu pada pukul 09, daerah operasi mendadak hening. Ketegangan terasa pada peta taktis di pusat kendali. Satu demi satu ikon unit menjadi fokus para perencana. Keputusan untuk menyerang diambil oleh Dewan Komando dengan tujuan tegas, menghapus unit pemberontak yang menantang otoritas dan menciptakan preseden bagi kepatuhan di garis depan. Perintah menyertakan sasaran prioritas yang terukur dan alokasi sumber daya, sementara pasukan darat menyiapkan rencana penahanan. Transisi narasi bergerak cepat ke babak berikutnya. Gelombang pertama serangan berangkat dari Iran, menandai awal rangkaian operasi yang akan dijabarkan selanjutnya. Komunikasi darurat diaktifkan,
dan intelijen terus memantau pergerakan musuh secara real-time. Siaga penuh diberlakukan di seluruh sektor. Gelombang serangan Iran tiba dengan kekuatan mematikan. 36 rudal balistik Fatah dan 14 rudal Sejil diluncurkan. Masing-masing dilengkapi hulu ledak termobarik dan penetrator bunker. Ledakan menciptakan bola api raksasa yang membakar kendaraan, peralatan militer, dan vegetasi di sekelilingnya. Sementara gelombang kejut menghancurkan beton, merobek atap, dan meruntuhkan dinding bangunan. 1 markas komando pusat, 2 klinik lapangan, dan 3 barak darurat batalion Gideon Lions lenyap total, membuat semua fasilitas koordinasi, medis darurat, dan tempat berlindung hilang. Kepala penetrator menembus ruang bawah tanah hingga kedalaman 12 meter, merusak jalur evakuasi, bunker, dan fasilitas pertahanan, meniadakan strategi pertahanan yang sudah dipersiapkan. Asap tebal bercampur debu menutupi langit, menciptakan kegelapan pekat, sementara dentuman bergema di seluruh area. Sistem komunikasi terputus, generator dan kendaraan berat hangus, menimbulkan kekacauan logistik yang parah. Tim medis berjuang mengevakuasi lebih dari 50 korban yang terperangkap reruntuhan, menghadapi kobaran api, puing beterbangan, dan panas ekstrem. Suasana medan tempur mencekam, bau mesiu menyengat, dan reruntuhan berserakan di mana-mana, menegaskan bahwa serangan ini menghancurkan seluruh target secara total dan membuat pertahanan musuh lumpuh sepenuhnya. Gelombang ledakan menyisakan sebuah kawah raksasa di tengah kompleks. Seluruh area berubah menjadi lahan terpanggang dan puing berlapis. 8 pesawat Rafale Angkatan Udara Mesir muncul dan memfokuskan serangan, beralih dari serangan luas ke pengeboman presisi. 32 bom berpandu laser dijatuhkan pada sasaran prioritas. Bom itu menimpa 9 bunker, 6 posisi senapan mesin, dan 4 kendaraan lapis baja yang masih berusaha mundur. Setiap detonasi memecah beton dan membuka rongga baru di bawah tanah. Ledakan sekunder meletus saat 3 gudang amunisi terbakar, memicu rangkaian bom yang meledak berturut-turut dan memperbesar kehancuran menjadi bencana berkali lipat. Asap pekat dan serpihan logam melubangi langit, sementara gelombang kejut merusak sisa antena komunikasi dan menenggelamkan jalur logistik. Dalam hitungan menit, jaringan komando, saluran komunikasi, dan stok pasokan dinyatakan tidak berfungsi. Unit yang tersisa kehilangan koordinasi dan kemampuan tempur. Suasana di lapangan berubah sunyi, kecuali dentuman runtuhan dan siren yang tak berhenti, menandai runtuhnya pertahanan secara menyeluruh. Bom berpandu laser dijatuhkan dengan presisi mematikan, menghancurkan seluruh kompleks latihan dan fasilitas komando yang berada di area pusat. Ledakan menciptakan kawah raksasa berdiameter lebih dari 80 meter, membakar kendaraan militer, peralatan berat, dan bangunan yang tersisa. Debu dan asap pekat perlahan mengendap ketika drone Tringsat Hizbullah tiba untuk menilai dampak serangan, menyiarkan rekaman langsung dari udara yang menampilkan kehancuran total, barak runtuh, gedung hangus, dan lapangan latihan berubah menjadi cekungan besar yang dipenuhi puing. Analisis visual memperlihatkan bahwa seluruh batalion Gideon Lions, sekitar 500 tentara elit telah lenyap tanpa sisa, tidak ada tahanan, tidak ada operasi evakuasi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kamera drone menangkap reruntuhan berserakan, puing beterbangan, dan asap tebal yang masih mengepul, menegaskan skala kehancuran yang luar biasa. Suasana medan tempur dipenuhi rasa hampa dan dingin, mencerminkan kehancuran mutlak yang menakjubkan. Setiap rekaman menyampaikan pesan strategis yang jelas. Tidak ada toleransi bagi ketidakpatuhan. Kawah besar, bangunan hangus, dan medan porak-poranda menegaskan bahwa serangan ini meniadakan target sepenuhnya dan menunjukkan keunggulan operasional pihak penyerang. Kehancuran seluruh batalion Gideon Lions, sekitar 500 prajurit elit yang dinyatakan lenyap, memicu krisis domestik yang dalam dan multifaset di Israel. Di jalan-jalan muncul gelombang protes. Ribuan pengunjuk rasa menuntut akuntabilitas, antaranya demonstrasi yang menuntut pengunduran diri para menteri pertahanan dan komandan senior. Di sisi lain, kelompok pendukung garis keras mempertegas narasi bahwa tindakan balasan militer harus segera dilakukan untuk membalas dan mencegah ancaman serupa. Perpecahan sosial terlihat jelas antara faksi sayap kanan yang menekankan keamanan keras dan faksi moderat yang khawatir akan eskalasi. Perbedaan itu memperlebar jurang kepercayaan publik terhadap institusi politik. Ketika keluarga korban menuntut jawaban, legitimasi pemerintahan terkikis, dan partai-partai oposisi meningkatkan tekanan politik secara terbuka,
Di tubuh militer, dampaknya tak hanya material tetapi juga moral dan struktural. Hilangnya 500 personel elit mengguncang disiplin dan moral pasukan. Muncul pertanyaan tentang kesiapan intelijen, prosedur evakuasi, dan efektivitas perlindungan pasukan di zona risiko tinggi. Kepercayaan publik terhadap kemampuan tentara untuk menjaga keselamatan prajurit menurun, memaksa staf umum melakukan investigasi internal dan revisi aturan penempatan unit, logistik, perencanaan operasi, dan protokol evakuasi yang semula dianggap standar kini diaudit ulang. Tekanan politik juga memaksa pembentukan komite pemeriksaan yang bertujuan mengembalikan kepastian pada keluarga korban dan publik. Reaksi internasional memilih bahasa diplomasi berhati-hati. Washington dan mayoritas negara Eropa mengeluarkan seruan untuk penghentian permusuhan dan akses kemanusiaan, tetapi jarang menggunakan kata yoekata yang secara langsung menuduh pihak tertentu, memilih pendekatan koordinatif untuk mencegah eskalasi. Pernyataan semacam ini menggambarkan upaya diplomatik untuk menjaga agar konflik tidak meluas sambil mendorong jalur perundingan dan gencatan senjata. Pernyataan semacam itu konsisten dengan kebijakan luar negeri yang menekankan mediasi dan kepatuhan terhadap mekanisme internasional 2021,2025.state. Gov. Secara hukum dan strategis, peristiwa ini membuka pertanyaan sulit tentang presiden bila satu pihak menggunakan kekuatan sangat besar untuk menegakkan kesepakatan gencatan. Apakah itu mengubah norma penggunaan kekuatan yang diterima internasional? Kerangka Dewan Keamanan PBB, Bab Seibutu, memberikan dasar bagi tindakan penegakan, termasuk tindakan non-militer dan militer, setelah Dewan menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian. Namun mekanisme tersebut memerlukan legitimasi kolektif dan keputusan yang seringkali terhambat oleh veto atau perbedaan geopolitik. Ini menciptakan celah antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan ketika aktor negara bertindak sepihak, main AUN or ORJ. Akibatnya, perkembangan semacam ini berpotensi menggeser batasan etika perang dan hukum humaniter internasional. Diskursus akademik dan kebijakan kini dipaksa menimbang dua dilema, menegakkan gencatan agar korban sipil tidak terus menumpuk dan menghindari normalisasi penggunaan kekuatan destruktif sebagai alat penegakan. Analisis praktis menunjukkan bahwa resolusi yang mengandalkan tekanan diplomatik saja seringkali terlalu lambat untuk mencegah bencana kemanusiaan, namun respons militer yang tidak terkoordinasi berisiko menciptakan preseden berbahaya bagi stabilitas regional. Studi dan ringkasan tentang efektivitas gencatan menyoroti bahwa tanpa mekanisme verifikasi yang dapat dipercaya, penegakan oleh kekuatan tunggal cenderung memperburuk siklus kekerasan. Juris, org. Secara reflektif, tragedi ini memaksa masyarakat menimbang kembali perbedaan halus antara keadaan damai yang rapuh dan perang yang terbuka. Apakah tindakan keras dapat dianggap sebagai langkah pencegahan yang sah, atau justru menjadi pembenaran untuk melanggar batas hukum dan moral? Jawaban atas pertanyaan ini akan membentuk arah kebijakan, reformasi militer, dan norma internasional di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, realitas praktis adalah bahwa kebutuhan untuk melindungi warga dan prajurit yang tersisa harus diseimbangkan dengan kehati-hatian agar respons tidak membuka jalan bagi praktik penegakan yang mengikis konstruksi hukum dan etika yang selama ini menjadi rujukan komunitas internasional.